Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah Asar Masjid Taqwa rahimakumullah. Pengajian kita pada sore hari ini adalah orang-orang yang dilaknat hidupnya oleh Allah dunia dan akhirat. Orang-orang yang dilaknat hidupnya itu di dunia dan di akhirat ialah orang-orang alladzina yu'zunallaha wa rasulahu. Orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Dia orang-orang yang menyakiti dan menghina Allah dan Rasulnya. Di dalam kehidupan dunia ini mereka itu akan dilaknat dunia dan akhirat oleh Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menyakiti atau menghinakan. Karena banyak orang-orang sekarang bermain-main sepertinya menganggap bahwa Allah itu bukan Tuhan lah. Ya seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik, yang mereka itu seperti menganggap bahwa Allah itu adalah tidak tahu dan tidak mengerti. Allah itu tidak ada, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak mengetahui, Allah itu tidak ada kekuasaan. Nambah kuasa menteri, presiden, gubernur, bupati. Allah itu tidak ada kuasa dia. Itu angkuhnya orang. Sama dengan zaman dahulu, di zaman Fir'aun. Orang-orang mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Allah kan tidak diakui. Walaupun lakarian kerongkongan Nabi Musa mengingatkan bahwa Allah itulah yang harus kalian sembah. Janganlah kalian menyembah manusia. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Artinya mereka itu menyembah manusia, menyembah selain daripada Allah. Indak rukuk sujud saja dah Bapak Ibu. Inti daripada menyembah tu, inti daripada mempertuhankan Allah itu hakikatnya patuh dan taat. Laibana rukuk dan sujud, tapi kalau tidak patuh, tidak taat ke Allah, lalu menyembah Allah namanya itu. So menyembah itu hakikatnya patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Itu intinya menyembah. Jadi kalaupun kita menyembah rukuk dan sujud kepada Allah tapi tidak amuh patuh dah. Nan disuruh ada Allah ndak juga berkerajuan atau setengah patuh. Patuh sebahagian daripada yang diperintahkan oleh Allah, engkar sebahagian yang diperintahkan oleh Allah. Sama tu. Alun patuh namanya. Kalau orang-orang yang patuh itu qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi orang-orang yang beriman itu, Rasul dan orang-orang yang beriman itu, mereka itu selalu sami'na wa ata'na kepada Allah. Tidak ada satupun yang membantah, tidak ada satupun yang mengelak atau mengambil sebahagian dari yang diperintahkan atau yang dilarang Allah. Itu yang kita usahakan. Jadi bukan cuma kita rukuk dan tegak saja.
Kesannya salat saja, mau berpuasa tapi tidak patuh dan taat secara menyeluruh terhadap Allah dan Rasul. Dan orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul, mereka itu pada hakikatnya menghinakan Allah. Kalau nak mau rukuk sujud, nak mau menyembah, mengabdi kepada Allah, itulah sama dengan merendahkan Allah. Kau orang nak mau patuh, taat. Kau orang nak mau sungguh-sungguhi, menghormat segala macam. Amo berjalan bersimpuh bagi kemadoi orang. Allah hendak kita patuhi. Bantu orang tu nak magi hidup kawak, bantu orang tu nak magi rezeki kawak, bantu orang tu nak magi angok, nak magi hidup jiwa, bantu orang tu nak menyelamatkan awak, nak melindungi awak, nak menolong awak. Kan seolah-olah begitu orang-orang yang engkar dia kepada Allah dan Rasul, tapi patuh kepada selain dari Allah dan Rasul. Oleh karena itu Allah tidak memberi peluang kepada orang-orang yang akan berbuat ataupun yang sedang berbuat seperti demikian. La'anallahu wa rasulahu fid dunya wal akhirah. Allah dan Rasul melaknat mereka itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Alapeh nala selero, cubo nala dewa. Sebab Allah tu walaupun dihinakan, direndahkan, Allah tu tidak akan hina, tidak akan rendah. Allah itu tetap berkuasa, tetap maha besar, maha bijaksana, tetap maha memiliki segala sesuatu. Karena ibadat manusia, kalau laka mati kecil Allah, lah disuruhnya malaikat maut mencabut nyawa, tidak ada yang bisa melarang menghindar daripada kematian. Dia oleh karena itu kata Allah, janganlah kamu menyakiti, menghinakan Allah dan Rasul. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pengertian daripada menyakiti, menghinakan Allah dan Rasul itu adalah orang-orang yang merendahkan, menyakiti, mencemoohkan, mencaci ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Agama awak ke bapak dan ibu-ibu kan bersumber dari ajaran Allah dan Rasul. Allah tidak langsung magih wahyu kawak. Allah magih menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjalihkan di dalam hadisnya. Kini tinggal jawab Al-Quran, kitab-kitab hadis. Nan kan menjalihkan kawak, menambahkan adalah ulama-ulama yang berpengetahuan, yang tahu mereka itu tentang Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang diremehkan oleh manusia. Alah buya-buya ke mengaji Quran hadis. Seolah-olah nyo remehkan, nyo pandang enteng Al-Quran dan hadis itu. Padahal buya-buya tu, kiai-kiai tu, ustaz-ustaz tu nyo mengecekan nado dalam Al-Quran apa yang diajarkan oleh hadis Nabi. Nak seleronya senanya sampai. Tapi dia orang tu menerimanya jo seleronya. Menerimanya jo keinginannya, jo kehendaknya. Nabi sendiri, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau mengatakan wa ma ana illa balaghul mubin. Ambo kan tidak ada apa-apa dong kata Nabi. Tugas kamu cuma menyampaikan. Dan yang disuruh sampaikan dari Allah, disampaikan dari Rasul.
disampaikan dari Nabi. Diterima de orang, tak diterima de orang, itu lapeh tanggung jawab Nabi. Tak ada hak Nabi memberikan hidayah petunjuk. Yang ke orang pamannya sendiri tak mampunya memberikan hidayah. Dan mampu memberikan hidayah itu adalah Allah. Oleh kerana itu jangan direndahkan agama Islam ini. Jangan diremehkan ajaran Nabi, kerana itu adalah utusan Allah. Meremehkan itu sama dengan menghinakan dan menyakiti Allah dan Rasul. Hukumannya adalah laknatullah.